Assalamualaikum, legenda asal usul desa Bangilan, dari hutan purba sampai dakwah yang kesulitan. Di masa lalu yang jauh, ketika langit masih tampak lebih luas dan tanah belum terbagi menjadi wilayah-wilayah, ada sebuah hamparan hutan lebat yang dikelilingi bukit-bukit gagah. Orang-orang kala itu tak menyangka bahwa bukit-bukit yang menjulang tinggi itu dulunya adalah sebuah gunung purba yang pernah membara dengan dahsyat. Buktinya, tanah merah yang menyebar dari Tanggung hingga Merakurak ternyata adalah sisa lelehan lava gunung berapi yang meletus ribuan tahun silam. Tak hanya itu, di sekitar kawasan ini juga mengalir sumber-sumber minyak yang menjadi bukti nyata bahwa bumi di sini pernah menyimpan energi dahsyat. Di tengah kawasan yang penuh misteri itu, ada sebuah desa bernama Jati. Banyak orang mengira nama itu diambil dari kayu jati yang kuat dan awet. Namun kononnya, nama Jati adalah singkatan dari Gajah Mati. Karena pernah ada seorang penduduk yang menemukan fosil mamut raksasa di sana. Sayangnya, fosil itu kini telah hilang tanpa bekas, meninggalkan hanya cerita yang terdengar, seperti dongeng bagi sebagian orang. Tak hanya fosil, di tengah hutan yang sunyi, juga pernah ditemukan batu bata kuno dan guci berhias yang mengingatkan akan keberadaan sebuah kerajaan kuno yang kini telah hilang tersembunyi di balik dedaunan. Namun, cerita paling menarik dari kawasan ini bukan tentang gunung atau fosil, melainkan tentang bagaimana nama Bangilan muncul dan menjadi bagian dari sejarah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada abad ke-14 ketika dakwah Islam mulai merambah ke seluruh Nusantara, seorang ulama mulia bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razi yang lebih dikenal dengan sapaan Mbah Mat, menerima tugas dari gurunya, Sunan Bonang. Tugasnya adalah menyebarkan ajaran Islam di daerah Tuban bagian barat. Dengan semangat yang membara dan keyakinan yang kuat, Mbah Mat berangkat menuju kawasan hutan yang belum banyak dikenal orang. Namun, perjalanan dakwahnya tak sesederhana yang dibayangkan. Masyarakat setempat memiliki watak yang teguh dan cara berpikir yang sudah mendarah daging. Banyak ajaran Islam yang bertentangan dengan kebiasaan lama mereka, sehingga tidak mudah untuk diterima. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun berlalu, Mbah Mat terus berjuang menyampaikan pesan kebaikan, namun seringkali menghadapi tantangan dan penolakan. Orang-orang di sana mulai menyebutkan kondisi ini dengan kata-kata lokal, Mbahe Kangelan, yang berarti kesulitan yang dialami Mbah Mat. Mbahe Kangelan, Mbahe Kangelan. Tak pernah menyerah, Mbah Mat terus bersabar dan berusaha memahami budaya serta kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya memberikan ajaran agama, tetapi juga membantu mereka dalam urusan sehari-hari, mulai dari membangun tempat tinggal hingga mencari sumber mata pencaharian. Lambat laun, hati masyarakat mulai terbuka. Mereka melihat kebaikan yang ada dalam ajaran Islam dan kedermawanan yang diberikan oleh Mbah Mat. Akhirnya, dakwah yang dulu penuh kesulitan berhasil meresap dalam hati dan pikiran mereka. Seiring berjalannya waktu, ungkapan Mbahe Kangelan perlahan-lahan mengalami perubahan bunyi dan menjadi Bangilan, nama yang kemudian diberikan kepada kawasan yang kini berkembang menjadi sebuah kecamatan. Kini, Bangilan bukan lagi hanya kawasan hutan atau tempat yang penuh misteri. Kecamatan ini telah tumbuh menjadi daerah yang membanggakan dengan infrastruktur yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang berkembang, dan aktivitas keagamaan yang meriah. Banyak pondok pesantren dan sekolah Islam berdiri kokoh di sini, menjadikan Bangilan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama Islam di Tuban. Cerita asal usul Bangilan mengingatkan kita bahwa setiap kemajuan pasti melalui proses yang tidak mudah.
seperti Mbah Mad yang tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan. Kini giliran kita sebagai generasi penerus untuk membawa Bangilan menuju masa depan yang lebih baik lagi, agar nama dan eksistensinya tetap terjaga hingga akhir zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekeliruan adegan atau kisah sejarah ini, kami mohon maaf dan kasih masukan yang positif di kolom komentar. Bantu support akun kami dengan follow, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar sejarah ini masih bisa dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Wassalamualaikum